Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 173, Pengecut, pukul aku sampai mati. Si Kegang melihat ekspresi patuh Henry dan memberi perintah kematian kepada penjaga keamanan. Karena lokasi pabrik yang relatif terpencil, para satpam ini menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari selain menjaga keamanan pabrik, berhubungan seks dengan laki-laki dan perempuan. Tentunya beberapa perempuan centil di pabrik juga akan membiarkannya mereka mencicipinya, dan semua orang akan memperoleh manfaatnya. Sekarang saya berpikir bahwa seorang wanita seperti Leni, yang sombong seperti surga, akan mencicipinya. Bahkan sisa makanannya adalah makanan lezat di dunia. Tentu saja saya sangat termotivasi. Penjaga keamanan menunjukkan senyum ganas di wajah mereka dan bergegas menuju Henry dengan cepat, sebelum ada yang datang. Pada saat ini, Henry bergerak menghadapi tongkat listrik yang mendekat. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, mengangkat tangannya, dan mengulurkan. Ketika si baru saja melihat adegan ini, dia begitu gembira hingga dia hampir berteriak, "Idiot, benar-benar idiot." Terdengar bunyi, klik, dan Direktur Cheng sudah bertepuk tangan. Tangan itu pasti patah. Yang terbaik adalah mematahkan kaki ketiganya juga. Dia berani mengaku sebagai pamanku, mencari pelecehan. Namun, setelah suara itu terdengar, teriakan pun terdengar. Namun teriakan itu bukan dari satu orang, melainkan dari sekelompok orang. Melihat ke atas, para penjaga keamanan yang baru saja mengepung masing-masing menutupi kepala mereka, berguling-guling di tanah dan meratap. Melihat ke tanah lagi, tongkat listrik rusak ada di mana-mana. Tepat ketika si Kegang dan Direktur Cheng tercengang, Henry mengangkat mereka berdua tinggi-tinggi seperti ayam dan melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Henry mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Erlang, dan segera mereka bertiga membawa Zaka ke pintu pabrik. Leni tercengang saat melihat Wang Erlang, dan memiliki kesan yang sangat buruk terhadap penjaga keamanan ini. Pada hari yang sama, ketika Henry dipecat, dia membuat pernyataan kasar di depan perusahaan dan berulang kali menghina dirinya sendiri. Tetapi dia sangat setia kepada Henry. Ketika Wang Erlang melihat Leni, dia mengabaikannya dan langsung mendatangi Henry dan berkata, "Saudara Henry, mengapa kamu tidak membiarkan saudara-saudara itu meregangkan otot mereka? Ayolah, akan ada banyak peluang di masa depan. Bawalah mereka berdua bersamamu. Biarkan Zaka yang memimpin, dan simulasikan situasi hari itu untukku." Saudara Henry, sepertinya ini tidak berfungsi lagi, kata Wang Erlang dengan rasa malu. "Kamu? Apakah kalian gay?" Henry bertanya dengan heran. "Kamu adalah orang normal dan menyukai wanita." Wang Erlang dan kedua penjaga keamanan berkata dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Orang ini kecanduan narkoba, dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Wang Erlang menunjuk ke arah Zaka yang terbaring di tanah dan bergerak-gerak terus-menerus. Sial, sial, setelah Henry mengatakan itu, sebuah jarum perak muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan menusukkannya langsung ke titik Tanzong Zaka. Titik Tanzong termasuk dalam meridian Ren,
Biasanya jika terkena, energi internal akan menyebar sehingga menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Hal ini karena Henry adalah murid dari dokter hantu hidupnya. Dan akhirnya dia mencapai titik di mana dia bisa melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itu, Zaka bahkan tidak mengetahui dengan jelas saat ini, tetapi dia melakukan akupuntur pada titik Tanzong. Kurang dari setengah menit setelah jarum perak masuk ke dalam tubuh, Zaka perlahan meregangkan tubuhnya, lalu membuka matanya. Ketika dia melihat Henry dan Direktur Cheng di tanah, dia segera bangkit dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk dalam diam. "Zaka, apakah Direktur Cheng yang Anda bicarakan tentang pria gendut ini?" Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Cheng Xiong ke tanah. "Itu dia." Zaka mengangguk berulang kali, seperti ayam yang memakan nasi. Henry mengedipkan mata, dan Wang Erlang sudah menjemput Cheng Xiong dan berkata dengan keras, "Ayo pergi. Ajak kami mensimulasikan apa yang terjadi hari itu." Saat ini, Direktur Cheng sangat ketakutan hingga celananya basah. Ketika dia melihat Zaka, dia mengerti segalanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, tapi manajer si Kegang mengatur agar saya melakukan itu. Adapun alasannya, saya tidak tahu." Si Kegang terbaring di tanah, dan ketika dia mendengar kata-kata Cheng Xiong, dia mengutuk dengan marah. Itu benar-benar seperti namanya. Pada saat kritis, dia berubah menjadi beruang, seperti beruang. Henry melambaikan tangannya dan meminta Wang Erlang untuk membawa orang-orang itu. Dia mengangkat kakinya dan menendang si Kegang dan berkata, "Jika kamu ingin bertahan hidup, berdirilah dan ceritakan semuanya. Kalau tidak, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan." Si Kegang sekarang kehilangan semua kesombongannya. Dia buru-buru bangkit dan berdiri di depan Henry, menunggu pengunduran dirinya. "Ayo pergi ke kantormu dan jangan biarkan Leniku menjadi kecoklatan." Setelah Henry selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke pabrik. Si Kegang seperti seorang pelayan, wajahnya berlumuran darah dan dia tidak repot-repot menyekanya, dan dia memimpin jalan. Meskipun Leni baru saja sombong, dan bahkan dengan sengaja membuat Henry menimbulkan kemarahan publik, ketika dia mendengar kata-kata "Leniku", dia langsung menghilang. Berjalan ke ruang konferensi si Kegang, Henry langsung duduk di kursinya, memandang Leni di sebelahnya dan berkata, "Manajer Leni, Anda akan membuat videonya nanti dan mengumpulkan semua bukti untuk saya." Leni memelototi Henry, tidak bisa membedakannya. Tapi kalau dipikir-pikir tentang apa yang terjadi sampai saat ini, sepertinya selain menjadi gadis penghangat tempat tidur, aku tidak memainkan peran apapun. Pada akhirnya, dia tidak memikirkannya lagi, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Mari kita mulai." Henry memejamkan mata, duduk di kursi, dan menunggu penjelasan si Kegang. Dahi si Kegang mulai berkeringat. "Jika kamu memberitahu saya, hidup Anda mungkin akan mati juga. Belum lagi, saya rasa keadaan saya tidak akan jauh lebih baik hari ini. Dan pada akhirnya saya harus pergi ke kantor polisi." Dia berada dalam dilema dan berdiri di sana sejenak dengan bingung. "Jangan buang waktu.
Kamu hanya punya satu kesempatan. Orang lain bisa membuatmu hidup atau mati. Aku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Menakutkan mati dan menjadi hantu. Suara Henry penuh dingin, dengan kesuraman yang tak terlukiskan. Si Kegang berdiri di dekatnya, terus-menerus menggosok tangannya, membuat keputusan akhir. Oh, aku lupa memberitahumu. Aku bisa membaca pikiran. Apa yang kamu pikirkan sekarang adalah jika kamu memberitahuku, kamu akan mati. Jika kamu tidak memberitahuku, itu mungkin tidak akan lebih baik, dan kamu harus melakukannya. Pergi ke kantor polisi. Suara Henry terdengar lagi. Namun, suara ini seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Si Kegang sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan berkata kepada Henry, "Masalah ini diatur oleh Wang Huaiyi, dan Wang Guoqing memanggil saya untuk menjelaskannya secara spesifik." Apa? Ketika Henry mendengar ini, dia membuka matanya dan duduk tegak. Detik berikutnya, Audio milik tangannya Soter mengepalkan Channel. cangkir itu, marah. Setelah ayah dan anak Wang Guoqing dan Wang Huaiyi dikeluarkan dari perusahaan, mereka membalas dendam pada Zhao Aqiang. Mereka memeras 10 juta dari mereka dan kemudian menghilang telah mengacaukan segalanya di belakang layar, dan mereka telah menyebabkan masalah besar. Mengingat hal itu di depan pintu, si Kegang terus berkata bahwa Maryam akan kehilangan posisinya sebagai ketua. Berpikir bahwa Wang Guoqing selalu mendambakan posisi ketua, semuanya masuk akal. Hati Henry dipenuhi dengan cibiran, dan rasa dingin di tubuhnya menjadi semakin kuat. Bab 174 mengungkap Wang Guoqing dan putranya. Katakan, Henry menutup matanya lagi. Leni terus merekam dengan ponselnya. Ketika dia mendengar bahwa Wang Guoqing dan Wang Huaiyi serta putranya terlibat, dia sangat marah. Saya milik ketua Wang Guoqing, dan karena perlindungannya, saya bisa menjadi manajer ini. Sejak ketua Wang Guoqing mengundurkan diri, saya juga ingin mengundurkan diri. Tetapi dia menghentikan saya. Dia meminta saya untuk terus menjadi manajer, dan memberitahuku bahwa dia akan kembali lagi, atau bahkan menjadi ketua dewan, membuatku tidak aktif. Ketika manajer Leni membuat taruhan 7 hari dengan Henry, saya hanya ingin memproduksi produk sebanyak mungkin dan tidak tahu harus berbuat apa. 4 hari yang lalu, saya tiba-tiba menerima telepon dari Wang Guoqing, memberitahu saya bahwa waktunya telah tiba dan Wang Huaiyi akan menghubungi saya secara spesifik. Belakangan, Wang Huaiyi menelepon saya dan memberitahu saya bahwa seorang pria bernama Zaka akan menyelinap ke perusahaan dan menambahkan bumbu pada produksi obat-obatan. Jadi saya mengatur agar Cheng Xiong bertanggung jawab menanganinya. Namun, masalah ini diketahui oleh Shen Li, regulator farmasi. Dia ingin menghentikannya. Jadi saya menemukan alasan untuk memecatnya. Saya khawatir dan meminta seseorang untuk mematahkan kakinya. Ini yang terjadi. Adapun apa yang ditambahkan, saya tidak tahu. Begitu si selesai berbicara, seluruh tubuhnya terasa lemas, dan jantungnya berdebar kencang. Takut Henry memukulinya dengan kejam jika dia tidak puas. Henry terdiam selama 1 menit penuh. Masalahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Shen Li dan Zaka.
Inti masalahnya adalah Wang Huaiyi. Pria yang dikatakan Zaka sedang mencari Guo Waner mungkin adalah Wang Huaiyi. Memikirkan kesalahannya terhadap Guo Waner, Henry mencibir. Si Kegang, berapa total obat dengan item khusus yang telah diproduksi? Audio milik Apakah Softer obat Channel. dari 4 hari terakhir hingga sekarang tidak dapat digunakan? Hati Henry sakit ketika memikirkan begitu banyak obat. Baru 4 hari yang lalu, saya juga khawatir akan terjadi sesuatu yang besar. Nanti, atas nama pemeliharaan, saya membersihkan dan mendisinfeksi seluruh lini produksi. Tidak ada bahaya tersembunyi lagi. Keluaran hariannya jutaan botol. Jumlahnya ratusan juta dolar, dan jantung saya berdarah. Si Kegang, kamu masih memiliki hati nurani. Kamu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Aku, si Kegang sudah kehabisan akal sekarang. Lagi pula, dia sangat sombong sekarang. Saya tidak peduli apa yang dilakukan perusahaan. Saya hanya tertarik pada uang. Beri saya uang yang dapat Anda kompensasikan terlebih dahulu. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil pulpen di atas meja dan mengangkatnya dengan santai. Pulpen itu seperti pedang tajam, ditembakkan langsung ke dinding, tanpa akar. Si Kegang awalnya ingin berdalih dan berbohong, tetapi ketika dia melihat gerakan Henry, dia ketakutan. Aku hanya punya 100 juta, itu saja, kata si Kegang sambil menyeka keringat di keningnya. Bawa ke sini, Henry mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Si Kegang segera mengeluarkan cek dari tubuhnya, menulis cek senilai 100 juta, dan menyerahkannya kepada Henry dengan tangan gemetar. Sungguh menyakitkan dan sesak di dada. Ini adalah sesuatu yang berhasil dia peroleh selama bertahun-tahun dengan menggunakan berbagai kekuatan di tangannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa semuanya akan hilang dalam satu gerakan. Lenny, ini 100 juta. Aku akan memberimu 100 juta lainnya nanti. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan cek itu jatuh ke pangkuan Lenny. Kamu, Lenny tertegun. Henry seharusnya mendapatkan 200 juta malam itu. Jika bukan karena saya, apakah Anda bisa mendapatkan kompensasi ini? Henry bertanya sambil tersenyum. Lagi pula, ada komisi untuk penagihan utang, belum lagi profesi berbahaya seperti milikku. Ambillah, nanti aku akan ambil yang lain. Dan kamu akan menjadi milikku. Kata-kata Henry sangat ambigu, dan dia mengabaikan kehadiran si Kegang. Lenny memelototi Henry dan tidak berkata apa-apa. Lenny, hubungi Direktur Mariam, dan sisanya akan menjadi milikmu. Ada hal lain yang harus aku selesaikan sekarang, jadi berikan ponselmu. Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan menyodok tubuh si Kegang dengan lembut. Si Kegang merasakan tubuhnya langsung mati rasa dan segera kehilangan kemampuan untuk bergerak. Henry menelepon Wang Erlang lagi, mengambil buktinya, meminta mereka bekerja sama dengan Lenny dan Mariam untuk menangani masalah ini, dan berbalik untuk pergi. Menanggapi pertanyaan Lenny, dia hanya menyuruhnya mengumpulkan uang untuk membelinya, yang membuat Lenny merasa gatal, tapi bersemangat dan marah.
Henry keluar dan naik taksi langsung ke villa Wang Guoqing. Biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Dia tidak percaya Wang Guoqing akan pergi. Bagaimanapun, grup Kili sekarang dikelilingi oleh krisis. Dia bahkan mungkin sedang merayakannya sekarang. Ketika Henry datang ke villa, dia membuka pintu dan masuk bahkan tanpa meminta pintunya. Villa keluarga Wang Guoqing dilengkapi dengan sistem pengawasan dan alarm. Begitu mereka masuk, alarm berbunyi di dalam, dan kemudian 4 penjaga keamanan berlari keluar. Ketika mereka melihat Henry, mereka tidak mengenalinya karena riasannya, teriaknya dan meminta berhenti. "Pergilah, suruh 2 orang idiot ini, Wang Guoqing dan Wang Huaiyi, untuk keluar." Henry benar-benar muak dengan kedua ayah dan anak ini, dan dia tidak sopan dalam segala hal yang dia katakan. "Dasar jalang bodoh." Direktur kami Wang juga dipanggil dengan nama depannya. Salah satu pengawal maju selangkah dan berkata, "Wang Guoqing dan putranya adalah anjing. Kamu bukan apa-apa, tetapi saya adalah manusia, dan saya di sini untuk memberi Anda pelajaran." Henry menjadi marah ketika dia mendengar bahwa dia dipanggil anjing. Pengadilan kematian, hidup ini terlalu singkat. Keempat pengawal itu meneriakkan makian pada saat bersamaan. Tubuh mereka melompat pada saat bersamaan, dan 4 tinju mengenai wajah Henry. Henry menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, mengangkat dantiannya, mengepalkan kedua tangannya, dan meninju keempat tinjunya. Dengan 2 poni, tinju kiri mengenai tinju 2 orang di sebelah kiri secara bersamaan, dan tinju kanan juga mengenai tinju 2 orang di sebelah kanan. Retak, klik, klik, terdengar suara patah tulang, dan tubuh keempat pengawal itu terbang mundur seperti bola meriam, langsung menghantam dinding villa, mengeluarkan teriakan nyaring. Henry menarik kembali tinjunya, mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Keempat pengawal yang tergeletak di tanah mencoba mengangkat lengan mereka, tetapi ternyata lengan mereka patah dan kesakitan. Melihat Henry semakin dekat, dia sangat ketakutan sehingga dia segera berguling ke samping dan menjauh dari pintu villa. Henry bahkan tidak melihat mereka. Dia membuka pintu dan langsung masuk. Tepat setelah memasuki rumah, mereka berhadapan langsung dengan Wang Guoqing dan putranya yang keluar. Henry tersenyum. Ada banyak sekali kenalan: Lina, Jia Feifei, Zhang Yuxin, He Meirong dan Zhao Ledi dari departemen penjualan. 5 bajingan yang diusir dari perusahaan sendirian, sebenarnya ada di sini. Bersambung.